Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Adantoro. Saya dari Universitas USU, dari Fakultas IPA dan Kelautan, dari Prodi Ilmu Kelautan, ingin mempresentasikan mata kuliah AMDAL, yang dimana di sini saya akan membahas tentang materi tentang prosedur pelaksanaan studi AMDAL. Masuk materi pertama, prosedur pelaksanaan studi AMDAL meliputi penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan KANDAL, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL, persetujuan kelayakan lingkungan. Penapisan AMDAL adalah proses awal untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Penapisan ini dilakukan untuk menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Tujuan penapisan AMDAL ada 3. Yang pertama, menentukan apakah suatu kegiatan wajib menyusun AMDAL. Menilai awal apakah suatu proyek memerlukan studi AMDAL. Selanjutnya, menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Cara melakukan penapisan AMDAL ada 3. Yang pertama, menggunakan daftar positif yang ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Yang kedua, menggunakan sistem informasi AMDALNet yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, menggunakan OSS atau RBA. Penapisan. Syarat penapisan AMDAL melalui AMDALNet, yaitu ada 4 syarat. Pertama, kode KBLI, rencana usaha atau kegiatan. Kedua, surat kesesuaian tata ruang. Yang ketiga, data SHP yang dikemas dalam format zip. Yang keempat, peta lokasi kegiatan atau tapak proyek dalam format PDF. Selanjutnya, usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL. Ada 3. Yang pertama, eksplorasi, pertambangan, migas dan panas bumi. Kedua, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Pengumuman instansi terkait mengumumkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di mana di sini ada contohnya pengumuman AMDAL, studi AMDAL, rencana kegiatan pembangunan kawasan industri oleh PT Data Industri Gudang Indonesia. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Yang ketiga, pelingkupan. Pelingkupan AMDAL adalah proses untuk menetapkan dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan. Pelingkupan juga disebut sebagai scoping. Tujuan pelingkupan AMDAL adalah menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Pelingkupan AMDAL dilakukan dalam rangka pengajuan AMDAL. Pada tahap ini dilakukan penilaian awal untuk menentukan apakah suatu proyek atau kegiatan memerlukan analisis dampak lingkungan lebih lanjut melalui studi AMDAL atau tidak. Selanjutnya, warga masyarakat yang terkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan kepada instansi yang bertanggung jawab dan atau pemakarsa. Selain pelingkupan, ada juga proses penapisan AMDAL. Penapisan AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Penyusunan KANDAL. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup KANDAL adalah dokumen yang menjadi pedoman awal dan menyusun analisis dampak lingkungan AMDAL. KANDAL berisi informasi mengenai rencana usaha, lokasi rencana, dan hasil pelibatan masyarakat. Isi KANDAL yaitu ada pertama, identitas penanggung jawab usaha, deskripsi rencana usaha,
lokasi rencana usaha, hasil pelibatan masyarakat, informasi kegiatan lain sekitar lokasi rencana kegiatan, keterkaitan lokasi rencana kegiatan dengan kegiatan lain sekitar kawasan sensitif yang ada. Langkah-langkah penyusunan keandal itu ada 6. Pertama, identifikasi rencana usaha dan kegiatan, tentukan lokasi rencana usaha dan kegiatan, tinjau kesesuaian lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT RW, libatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik, uraikan hasil pelibatan masyarakat, siapkan rencana pengelolaan dan pemantauan. Tujuan keandal. Keandal berfungsi sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatur pelaksanaan analisis dampak lingkungan yang lebih rinci. Hasil kajian dalam keandal digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kelima, penyusunan dan penilaian keandal RKL dan RPL. Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan oleh Pemrakarsa dan Komisi Penilaian AMDAL. Penyusunan yaitu ada 3. Pertama, Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL, RKL, dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang sudah disetujui. Kedua, draft dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diajukan pada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. Ketiga, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diperbaiki jika diperlukan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian AMDAL. Yang keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. Persetujuan kelayakan lingkungan PKL adalah keputusan yang menyatakan bahwa suatu lingkungan hidup layak untuk digunakan atau dapat dikelola. PKL dapat berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup KKLH atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup PKPLH. PKL dapat diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PKL merupakan persyarat untuk mendapatkan izin berusaha atau persetujuan pemerintah. PKL juga dapat menyederhanakan regulasi perizinan dan dinilai rumit. Untuk mendapatkan PKL, Anda dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat atau daerah. Lanjut, dokumen yang diperlukan untuk mengajukan PKL: surat undangan validasi, surat permohonan asli, fill out semua dokumen yang diupload dan dijilid menjadi satu buku, softfile berisi kompilasi semua dokumen yang diupload USB atau flash disk. Jenis izin lingkungan lainnya: analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, UKL, UPL, RKL, RPL, SPPL.